Khusus bagi Anda yang mungkin baru pertama kali mau naik pesawat terbang, ada sejumlah barang yang sebaiknya tidak dibawa saat berpergian menggunakan pesawat terbang. Hal ini berlaku bagi penerbangan jarak jauh maupun dekat. Apa saja barang itu? Yuk kita simak penjelasannya. Namun sebelumnya jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan konten ini. Aktifkan tombol loncengnya dan berikan komentar kalian di kolom komentar. Halo, kembali bersama Mimin Freddy. Jangan coba bawa 6 barang ini saat mau naik ke pesawat terbang. Jadi sebelum berpergian menggunakan pesawat, sebaiknya kamu memastikan bahwa isi koper aman dari barang-barang terlarang tersebut. Pasalnya, pesawat terbang adalah alat transportasi dengan teknologi yang sangat kompleks. Oleh sebab itu, ada prosedur barang bawaan yang dilarang demi menjaga keamanan seluruh penumpang dan kru saat di udara. Selain faktor keamanan, barang-barang tersebut cenderung menyita tempat di koper penumpang, alhasil berkemas menjadi tidak efisien. Lantas, apa saja barang yang tidak boleh dibawa di pesawat? Berikut kami rangkumkan buat Anda. Pertama, penumpang sering membawa cairan di dalam koper di bagasi maupun di kabin. Misalnya sabun cair, sampo, pencuci muka, parfum, dan lainnya. Peraturan dari Administrasi Keamanan Transportasi Penumpang membawa cairan maksimal 100 ml di kabin. Artinya jika penumpang membawa lebih banyak cairan akan ditempatkan di bagasi pesawat. Hal penting yang perlu diperhatikan apabila penumpang pesawat membawa cairan adalah bentuk tutup botolnya, guys. Pakar perjalanan Jehan Azad menyarankan penumpang menggunakan tutup botol dengan tutup ulir atau tutup botol yang dibuka dengan cara diputar. Penumpang diminta menghindari membawa cairan dalam botol dengan tutup butuk flip top atau engsel. Pasalnya, tekanan udara saat pesawat terbang berada di ketinggian lebih rendah dibandingkan darat. Jadi, botol akan mendapatkan tekanan yang dapat mendorong tutupnya. Tutup botol dengan tutup botol flip top atau engsel lebih riskan terbuka akibat dorongan tersebut. Akibatnya, botol akan menyemprot isinya kemana-mana. Berikutnya, pada penerbangan jarak jauh, penumpang biasanya membawa bantal perjalanan agar tidur menjadi nyaman. Namun, sebaiknya kamu mencari alternatif lain untuk menyandarkan kepala sepanjang perjalanan. Editor perjalanan dari Packhacker, Lauren Mentornowski, mengatakan bantal perjalanan menyita banyak tempat di koper. Alih-alih membawa bantal, hacker lebih menyukai membawa jaket puffer yang dapat dilipat. Bantal perjalanan sangat bagus secara teori, tetapi menghabiskan banyak ruang di tas hanya untuk tidur beberapa jam. Dan berikutnya, beberapa penumpang mengkonsumsi obat-obat yang diresepkan oleh dokter. Jika demikian, maka sebaiknya kamu membawa obat resep tersebut di kabin, bukan di bagasi pesawat, guys. Namun, penumpang perlu memperhatikan jenis obat tersebut. Pasalnya, beberapa negara menganggap sejumlah jenis obat ilegal. Contohnya obat ADHD. Pastikan untuk memeriksa obat Anda legal di negara tujuan sebelum berpergian. Karenanya, ia menyarankan penumpang membawa surat dokter beserta resep tertulis guna menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Selain itu, simpan obat di dalam label aslinya. Berikutnya, seperti diketahui, aksesoris berbahan dasar logam harus dilepas saat melewati pemeriksaan keamanan di bandara. Karenanya, pemakaian aksesoris logam kerap menghambat prosedur boarding. Mentornowski menyarankan penumpang untuk meninggalkan aksesoris logam saat berpergian menggunakan pesawat terbang. Selain mempercepat proses pemeriksaan keamanan, hal tersebut mengantisipasi kemungkinan penumpang lupa mengenakan kembali aksesoris tersebut. Hindari memakai aksesoris logam seperti ikat pinggang atau perhiasan karena sangat merepotkan saat melewati pemeriksaan keamanan, ujarnya. Dan yang berikutnya, pakaian berat biasanya dibawa saat penumpang pesawat berpergian ke negara bermusim dingin. Namun, sebaiknya kamu meninggalkan pakaian berat apabila tidak membutuhkannya. CEO Time Setter Brian Donovan mengatakan pakaian berat tersebut menambah berat barang bawaan. Apabila berat koper penumpang melebihi kapasitas bebas biasanya dari maskapai, penumpang harus mengeluarkan biaya tambahan. Dalam penerbangan, saya selalu memperhatikan biaya bagasi yang berlebihan karena hampir setiap maskapai sekarang mengenakan biaya tersebut, ujarnya. Dan yang terakhir, bagi sejumlah penumpang, khususnya perempuan, pengering rambut
merupakan alat yang harus dibawa. Namun, para ahli menilai membawa pengering rambut justru membuang tempat di koper dengan sia-sia. Pasalnya, belum tentu semua tempat di lokasi tujuan menyediakan daya listrik sesuai dengan listrik pengering rambut. Sebaliknya, jika kamu menginap di hotel berbintang, biasanya pihak hotel telah menawarkan fasilitas pengering rambut. Di beberapa hotel, kamu bahkan bisa meminta dibawakan pengering rambut jika benda itu tidak disediakan di kamar. Demikian guys penjelasan tentang kenapa kalian harus menghindari 6 barang nih saat naik ke dalam pesawat. Tadi sudah dijelaskan. Tulis komentar kalian di kolom komentar jika ada hal yang mungkin kalian ingin diskusikan bersama yang lain. Dan jangan lupa klik like-nya dan bagikan konten ini agar makin banyak yang teredukasi. Jangan lupa klik subscribe, aktifkan notifikasinya. Terima kasih sudah bersama kami. Sampai jumpa.